warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smavo, kembali lagi di program kerja Departemen 6 yaitu Smavo FM, di mana di episode kali ini kita akan membahas topik yang kreatif, inovatif, asik, menyenangkan, tapi juga informatif. Nah, di episode Smavo FM kali ini, kalian akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Linta Khalila, dan rekan saya, Alicia Kinardeska. Yang episode kali ini tuh bakal cocok banget untuk nemenin kalian ngabuburit sambil Betul sekali semua. Nah, sebelumnya kita mau tanya nih, apa kabar nih kalian? Gimana puasanya? Lancar gak? Semoga lancar-lancar semua ya. Oke. Nah, di episode Smavo FM kali ini tuh berbeda banget sama episode Smavo FM sebelumnya. Coba Kinar dijelasin kenapa episode kali ini tuh spesial. Nah, Sobat Smavo, episode kali ini itu spesial karena bakal ada guest star atau bintang tamu yang menarik banget nih. Bintang tamu episode kali ini ialah siswi SMA Negeri 2 Cibinong yang mengikuti pertukaran pelajar di Jepang loh. Wah, keren banget gak sih? Pasti siswi Smavo ini bakal ngasih kita informasi dan ilmu-ilmu baru yang pastinya bakal bermanfaat banget untuk sobat-sobat Smavo. Nah, langsung aja kali ya kita panggil gestar kita kali ini. Marilah kita sambut. Halo semua, saya Taskia Nedira Hastri, saya dari kelas 11 MIPA 9. Oke, nah ini nih teman-teman yang aku bilang gestar spesial kita malam ini. Karena Taskia ini tuh abis pertukaran pelajar ke Jepang loh dan baru pulang, ya kan? Betul. Oke. Nah, sebenarnya kita mau nanya-nanya banyak hal sih. Sebelumnya, mau tanya dulu dong, Taskia gimana kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat sekarang. Mungkin lagi sibuk-sibuknya ya, ngejar tugas dan lain-lain, tapi alhamdulillah sehat. Oke. Langsung aja kali ya kita tanya-tanya nih. Aku mau tanya nih Taski, kan kamu ini waktu berangkat ke Jepang itu sendirian dan cuma bareng sama teman-teman. Aku mau tanya dong, culture shock apa sih yang kamu rasain dan terasa paling beda gitu pas baru sampai di Jepang? Culture shock yang benar-benar menurut aku tuh besar banget sih itu ya tentang time managementnya di sana. Karena di sana tuh benar-benar harus tepat waktu, nggak ada yang namanya ngaret-ngaretan. Kamu kalau misalnya telat 1 menit, udah tuh kayak gimana ya, orang Jepang tuh nggak terkenal buat marah-marah, tapi kerasa lah ya, mereka tuh udah expect kamu buat datang jam segini, kamu harus datang jam segini. Semua hal pun nggak cuma dalam artian kalau misalnya kita bertemuan dengan teman atau dengan orang lain tuh juga, contohnya kayak transportasi itu sangat on time banget, jarang banget telat. Paling kalau juga cuma gara-gara cuaca doang gitu, jarang banget telat. Dan ya udah karena itu jadi aku juga sekarang terbiasa banget buat selalu on time sih. Alhamdulillah mungkin itu baik ya, tapi mungkin agak kurangnya itu kalau misalnya kita tuh harus on time terus, sedikit banget waktu yang fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun gitu tuh agak susah gitu, karena orang Jepang tuh bisa dibilang kalau tentang waktu tuh kurang fleksibel. Terus mungkin culture shock lainnya yang menurut aku juga lumayan shocking tuh tentang seragamnya. Seragam di Jepang tuh dicucinya cuma sebulan sekali. Itu pun cuma sebulan sekali ataupun per musim doang. Tapi kalau misalnya aku tenang aja, aku kalau kemeja masih dicuci ya, setiap hari itu wajib, habis kena keringat dan lain-lain. Tapi kalau blazer, terus juga rok dan lainnya tuh nggak dicuci, itu dicucinya cuma sebulan sekali, karena ya mungkin harus dicuci pakai itu ya kayak harus spesial gitu, nggak bisa dicuci kayak mesin cuci biasa, jadi kan juga mahal gitu ya, makanya cuma sebulan sekali. Dan juga mungkin faktor kan di Jepang tuh sana kan saya lagi musim itu kan, lagi musim dingin, jadinya kayak jarang keringetan gitu. Makanya kalau misalnya aku sendiri sih malahan 2 bulan sekali bisa dicuci kayak gitu tuh. Segitunya. Oke, siap. Berarti dari disiplin waktu, lalu mungkin dari seragamnya itu ya Kak, yang membuat istilahnya budaya yang berbeda yang waktu Kakak dapatkan waktu selama di Jepang. Betul, itu sih mungkin hal-hal yang baru ya, yang aku
benar-benar nggak tahu. Mungkin kalau misalnya hal-hal yang lainnya sih aku udah searching di internet kali ya, ataupun nonton-nonton di YouTube gitu. Jadi hal yang social culture shock tuh nggak terlalu shocking buat aku sih pas udah datangnya. Oke, siap. Sekarang saya mau bertanya dong Kak, gimana sih Kak perasaannya? Apakah berat waktu Kak Taski pergi ke Jepang dan meninggalkan keluarga dan teman-teman Kakak di Indonesia? Pada awalnya sih berat ya, karena awalnya itu kan program aku tuh seharusnya 10 bulan kan ya. Jadi itu mikirin 10 bulan ninggalin teman-teman, terus nanti juga kemungkinan gak bakal naik kelas bareng teman-teman yang lain, malahan kayak wisudaan bareng teman-teman itu berat sih. Tapi mungkin ada berkahnya ya, alhamdulillah kalau diundurin jadi 4 bulan. Jadi manfaatnya aku nggak ngulang kelas, aku masih bisa komunikasi sama teman-teman. Tapi bener sih, memang awalnya tuh kayak agak takut aja sih, karena aku ngelewatin masa yang lumayan panjang ya, nggak sama teman-teman di Indonesia gitu. Yang padahal pas di masa kelas 11 ini itu aku pengen banget kayak bareng-bareng sama teman aku gitu, kayak ya ngelewatin masanya bersama-sama gitu. Jadi kadang agak berat hati sih awal-awalnya, tapi mungkin lama-kelamaan aku mikir pastinya hasil yang aku bakal dapetin dari exchange ini bakal lebih besar daripada hanya meninggalkan teman-teman yang nanti aku bisa selalu calling lah, karena teknologi yang masa ini kan aku bisa aja selalu kontak mereka kan, mau lewat calling, lewat Zoom atau apapun itu. Jadi mungkin karena mindsetting itu alhamdulillah nggak terlalu berat sih sekarang pas masa situ. Iya bener banget sih, karena teknologi udah canggih banget sekarang dan udah bisa dimanfaatin lah gitu kan. Ya, sekarang aku mau nanya nih, kan tadi Taski bilang berat banget ninggalin teman-teman di Indonesia dan Taski harus ke Jepang gitu. Dan otomatis pas Taski ke Jepang itu juga harus cari teman baru untuk nemenin masa-masa exchange-nya Taski. Nah aku pengen tanya, perbedaan cara berteman dan sosialisasi apa sih yang kayak benar-benar kerasa gitu bedanya antara Jepang dan Indonesia? Kalau misalnya perbedaan sosialisasi itu kita langsung ngomong ke sosial media aja deh. Kalau menurut saya, kalau aku tuh paling benar-benar kelihatannya tuh mengenai sosial media. Kalau misalnya di Jepang tuh walaupun mereka pakai Line ya ataupun pakai Instagram, mereka jarang banget pakai sosial media buat interaksi sama teman-teman. Mereka tuh lebih mending tuh kalau misalnya langsung berinteraksi langsung gitu loh, kayak tatap muka gitu. Makanya aku sama teman-teman aku aja jarang banget, malahan kayak ada yang nggak pernah ngechatan gitu, karena tapi sekalinya kita ketemuan langsung deket banget gitu. Dan menurut aku tuh memang begitu, orang Jepang lebih suka tatap muka daripada chatan lewat HP gitu. Jadi itu sih menurut aku yang paling beda gitu. Jadi kadang-kadang tuh mungkin karena aku terbiasa di Indonesia pasti semuanya bersosial media kan, mereka tuh kayak kan kita pasti tahu orang-orang Indonesia tuh sibuk banget kan di sosial media. Terus pas aku nyampe ke sana tuh kok kayak nggak ada yang ngechat aku, atau kayak di Instagram tuh jarang banget nge-upload gitu. Kadang-kadang jadi ada sih bagian situ agak kesepian gitu kalau di bagian sosial media. Tapi sekalinya langsung ketemu langsung bisa deket banget gitu. Jadi menurut aku sih itu kayak perbedaannya, kayak mereka tuh kalau pakai sosial media tuh ada yang rame banget gitu, tapi kebanyakan sih nggak terlalu menggunakan sosial media buat bersosialisasi, apalagi mending itu ketemu langsung. Oke deh, berarti lebih ke sosial media dan juga mungkin interaksi yang berbeda ya kalau misalnya di Indonesia dan di Jepang. Dimana kalau misalnya di Jepang itu lebih ke istilahnya tatap muka secara langsung, lalu mungkin ngobrol secara langsung yang mungkin menurut mereka lebih kerasa gitu. Sekarang saya mau nanya lagi nih kan Taski, kalau misalnya tadi udah ngebahas tentang kehidupan sosial, entah itu sosial langsung ataupun sosial media, saya mau tanya gimana sih respon masyarakat Jepang atau mungkin juga respon dari teman-teman kakak di sekolah kakak di Jepang mengenai adanya kakak sebagai siswa exchange ini? Nah, untuk sekolah aku yang aku dapetin di Jepang tuh kebetulan mereka setiap tahunnya tuh menerima murid exchange. Jadi buat mereka tuh udah terbiasa banget ada murid foreigner di situ, malahan ada juga murid bule yang memang bukan exchange, malahan dia juga murid biasa di sekolah itu. Jadi mereka udah terbiasa, tapi kurangannya sih mah ada lah ya kalau misalnya setiap tahunnya ada, karena kalau misalnya pas aku ada di sekolah itu tuh
bisa dibilang mereka nggak se excited kalau misalnya kayak sekolah-sekolah lain. Kayak teman-teman aku yang berada di sekolah lain tuh kayak mereka tuh bener-bener kayak wow ada murid student exchange, tapi kalau misalnya di sekolah aku tuh mereka cuma kayak oh ada murid student exchange, oke, kayak mereka terbiasa banget sih. Dan juga kalau misalnya di komunitas lain sekolah aku sih di Sapporo ya, kan aku kan placement dapetnya di Sapporo. Di Sapporo sih mungkin karena di situ ada kuliah Hokkaido Daigaku. Di situ tuh juga banyak banget murid-murid luar kan. Jadi kalau misalnya aku juga kalau jalan-jalan tuh mungkin ada yang kayak ngeliat-liat gitu loh, karena kan pakai kerudung kan ya. Tapi enggak, orang Jepang tuh kayak nggak pernah sampai yang itu apaan, apa ini gitu. Mungkin kalau mereka tuh mikirin itu tuh sesuatu yang sangat personal gitu. Jadi mereka tuh lebih mendingan diem daripada kayak benar-benar langsung konfront, kayak langsung ngasih tahu gitu. Tapi kalau sama keluarga angkat aku sendiri, mungkin karena mereka udah pernah jalan-jalan ke luar negeri ya, apalagi mungkin ke Malaysia, dan Malaysia itu kan mirip ya sama Indonesia ya, banyak pakai kerudung gitu. Jadi mereka udah terbiasa gitu. Mungkin kadang-kadang suka nanya-nanya aja karena kita kan udah kayak space-nya udah personal gitu lah ya. Jadi udah mulai dekat. Jadi nanyain kayak Islam tuh kayak gimana sih, pakai kerudung tuh buat apa gitu-gitulah. Jadi alhamdulillah nggak ada reaksi negatif sih. Mungkin ada yang penasaran gitu, dan walaupun kayak kalau dari orang-orang luar tuh ya udah mereka tuh penasaran, tapi mereka kayak nggak mau nanya gitu karena sensitif. Malahan ada pas itu aku pernah belanja di supermarket gitu, tiba-tiba ada orang asing gitu, nggak ngerti itu siapa, orang Jepang, tiba-tiba nanyain, kamu dari Kairo ya? Lah gitu. Karena pakai kerudung gitu. Cuma kayak ya itu salah satu contoh orang yang berani nanya gitu. Ya udah kita ngobrol 30 menit tentang enak di Jepang atau kayak gimana di Indonesia gitu. Dan tadi juga pernah hanya kalau nggak salah dia udah pernah ke Bali gitu. Jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol. Berarti orang Jepang nih tipe-tipe orang yang sangat menghormati privasi orang lain ya. Betul. Keren sih, keren. Oke. Balik lagi nih tadi ke saat-saat Taski ninggalin teman-teman dan keluarga di Indonesia untuk berangkat ke Jepang. Pasti kan Taski sering banget dong ngerasain yang namanya kangen rumah, apalagi perbedaan antara Jepang dan Indonesia itu lumayan kontras gitu dari segi cuaca, apalagi waktu Taski kesana lagi winter, terus dari segi makanan juga gitu. Aku mau tanya dong, seberapa sering sih Taski tuh ngalamin homesick atau kangen rumah? Jujur aja nggak pernah. Bukan artinya aku nggak kangen ya. Maksudnya aku kangen aku sih lebih kangen dalam segi pertemanan sih. Tapi mindset aku tuh kayak gini, aku cuma ada 4 bulan di sini, masa aku bakal nyanyiin waktu aku buat homesick gitu lah maksudnya. Kayak ya selalu mikirin homesick gitu-gitu tuh kayak sia-sia gitu ya. Dan makanya mendingan aku bener-bener jelajah di Jepang gitu, bener-bener belajar kultur-kultur baru daripada sia-siain waktu buat homesick yang ujung-ujungnya aku bakal juga pulang gitu lah. Ini cuma 4 bulan, jadi itu mindset aku. Cuma terkadang aku sih bisa dibilang homesick teman sih, karena kalau misalnya sama teman-teman aku di sana, karena mereka tuh teman-teman Jepang aku tuh nggak ada yang bisa pakai bahasa Inggris kan, ada tapi kayak cuma 1-2 doang gitu. Dan jadi aku jadi harus terpaksa pakai bahasa Jepang, dan karena aku Jepangnya juga bisa dibilang sangat mahir, topik-topiknya tuh aku nggak bisa terlalu lebar banget gitu. Dan aku kadang-kadang juga nggak confident gitu kan, jadi aku nggak bisa gimana ya, benar-benar berteman secara emosional gitu loh, kayak kedekatannya secara emosional tuh kayak susah gitu digapainya. Jadi kadang-kadang itu sih aku kadang-kadang suka homesick, kayak aduh kangen teman-teman Indonesia yang rame gitu-gitu, karena memang cewek-cewek di Jepang tuh bener-bener yang kalem-kalem gitu, kayak bener-bener cewek gitu. Jadi aku kangennya tuh keramaiannya sih, itu sih. Tapi sisanya enggak. Bener banget sih, mungkin perbedaan juga gimana sosialisasi yang mungkin tadi juga sudah dibahas. Yakin sih kalau misalnya soal pertemanan Indonesia nggak diraguin, pasti bakal ngangenin banget ya. Oh iya, aku mau tanya nih Kak, saat di Jepang Kak Taski itu tinggal di mana sih, dan gimana sih lingkungan tempat tinggalnya gitu Kak? Kalau kayak aku sebelum bilang, aku tinggal bersama keluarga. Tapi bedanya ini, keluarga aku tinggal di apartemen.
Jadi itu benar-benar pertama kali aku ngerasain tinggal di sebuah apartemen gitu ya. Ya dan juga kan karena di Sapporo ya, itu aku datang bulan Desemberan di Sapporonya. Sebelumnya aku orientasi di Narita gitu kan di November, jadi aku baru datang ke Sapporo tuh di Desember. Dan Desember Januari tuh bener-bener puncak-puncaknya winter lah, sampai pernah nyampe -13 tuh. Terus ya udah, tapi mungkin enaknya di apartemen tuh nggak usah ribet ngurusin salju yang tebal gitu, karena kalau di apartemen cuma ada balkon doang kan, balkonnya ya udah nanti juga lele sendiri gitu, tinggal nyekop keluar aja. Tapi kalau yang punya rumah kayak temen aku yang juga di Sapporo tapi dia tinggalnya di rumah beneran gitu, itu tuh harus bener-bener kayak di kebun depannya tuh harus bener-bener ditata-tatain, terus kayak esnya tuh harus kayak dihancurin semua, karena kalau nggak dihancurin kan nanti licin gitu kan di depan bagian garasinya gitu. Tapi kalau aku sih karena di apartemen, jadi kayak kalau tentang penanganan salju sih mah nggak terlalu ribet lah ya, cuma di bagian balkon doang. Tapi ya juga itu kayak berlima dalam apartemen yang memang sedang gitu lah ya, jadi kayak benar-benar space-nya tuh kecil gitu. Seru sih sebenarnya pertama kali ngerasain gitu. Berarti karena tinggal di apartemen yang space-nya juga lebih kecil daripada rumah beneran, itu lebih kerasa dong berarti kehangatan keluarga angkatnya. Betul, aku jadinya sekarang kayak jarang banget aku ada di kamar, aku lebih sering di ruang tamu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang aja, nanti kita ngobrol bareng aja gitu. Kalau ngajain tugas, kalau nggak ada siapa-siapa aku selalu di ruang tamu gitu. Jadi jarang banget di kamar. Seru banget sih. Oh ya, aku juga mau nanya lagi nih. Setelah Taskia 4 bulan di Jepang, itu sebenarnya 4 bulan kalau misalnya mau dihitung-hitung ya bisa dibilang lama, bisa dibilang sebentar lah ya. Nah, tapi dari 4 bulan ini Taskia di Jepang, aku mau nanya dong, pelajaran hidup apa sih yang Taskia tuh dapetin setelah tinggal di negeri orang yang benar-benar Taskia harus survive sendiri. Even maksudnya Taskia punya teman juga yang bareng ke sana, tapi kan tetap aja harus survive-nya tuh sendiri gitu. Itu apa sih pelajaran hidup yang Taskia dapetin? Yang aku dapetin sih pasti awalnya jadi lebih mandiri lah ya. Kamu harus bisa kayak selesain semua masalah sendiri, karena orang-orang lain juga lagi struggle gitu. Gak ada yang bisa selesai masalah yang kamu, karena juga kayak kalau misalnya aku juga curhat misalnya ke orang tua Indonesia, mereka nggak ngerti sama masalah aku karena aku yang ngalamin kan. Jadi ya itu kayak apa yang aku belajar tuh jadi lebih sadar sama kelilingan aku gitu, karena kan aku berada di negara dimana mindset orang-orang juga beda kan, cara pemikiran orang-orang tuh beda. Jadi benar-benar belajar gimana cara aku bisa lebih sensitif sama lingkungan aku, kayak harus berhati-hati gitu-gitu, dan juga bisa lebih mandiri lah dalam kayak mecahin masalah sendiri gitu loh. Ya itu yang aku bilang, kayak nggak ada yang bisa mengerti sama masalah aku sendiri, karena ini benar-benar juga perjuangan diriku sendiri gitu. Dan juga selama di Jepang tuh daripada masalah luar, aku lebih banyak benar-benar kayak bukan berantem ya, tapi maksudnya tuh kayak menaklukkan sama masalah sendiri gitu lah, maksudnya kayak dalam diri sendiri gitu. Jadi masalah aku tuh kayak suka jealous lah ya sama exchange life murid-murid yang lainnya. Tapi dari situ aku benar-benar belajar gimana cara bisa bersyukur dengan apa yang aku punya gitu. Walaupun bilang kayak, ih kok jealous sih, padahal kamu bisa datang ke Jepang loh, kayak nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, walaupun terdengar kayak agak selfish atau kayak gimana gitu, sebenarnya itu satu masalah yang lumayan besar. Jadi gara-gara itu tuh kadang-kadang aku juga suka mikir, aku dari tadi kayak selalu mikirin tentang aku jelas sama kehidupan orang lain, tapi aku nggak fokus sama kehidupan diri aku sendiri dan gimana cara bisa kembangin gitu. Jadi aku belajar gimana cara buat bersyukur, buat nggak ngebandingin sama orang lain, dan kayak ya udah fokus sama diri sendiri aja. Itu sih yang kayak benar-benar yang aku pelajarin gitu. Wah, bener banget sih Kak. Tapi mungkin karena exchange ini, Kak Taski pasti dapat banyak banget pengalaman. Mungkin tadi sudah dibahas juga, mungkin Kakak juga ada suka duka waktu selama di Jepang. Saya mau nanya nih, di waktu yang sebelum Kakak ke Jepang itu, gimana sih persaingan dan lika-liku yang terjadi saat pengaplikasian beasiswa pertukaran pelajar ini, Kak?
lika-liku ya, mungkin terbesarnya itu benar-benar ngetes kesabaran ya, karena itu tuh bukan proses yang cepat ya, itu tuh lebih dari sebulan gitu. Kalau nggak salah aku tuh pertama kali daftar tuh Agustus 2019, baru tahu aku jadi murid tuh Januari Februarian baru aku diterima gitu, jadi lumayan lama ya, dan juga belum didatengin sama ternyata ada pandemi diundur gitu, jadi diundur 8 bulan gitu kan, itu juga berat gitu. Tapi kalau misalnya tentang persaingannya sih aku nggak merasa ada persaingan gitu, karena dalam proses seleksi sendiri tuh itu udah sebuah experience yang benar-benar wow banget, benar-benar dapat ketemu sama teman baru, terus juga benar-benar nge-experience, gak tahu kayak gimana ya, kayak benar-benar semangat untuk berkompetisi lah gitu, dan kompetisinya juga tuh kompetisi yang sehat gitu, nggak ada yang benar-benar aku mau lebih bagus daripada kamu, benar-benar tuh di sana tuh semuanya saling support gitu, kayak kak ayo semangat gitu, dan juga kayak saling membantu, nggak ada yang kayak saling menurunkan gitu. Dan itu aku suka, jadi dari situ sendiri tuh aku udah ketemu keluarga sendiri, dari seleksi aja loh udah ketemu keluarga sendiri, dan orang-orang di situ aku rasa sefrekuensi gitu, orang-orang yang sama, orang-orang yang ingin kayak ya udah membuat Indonesia lebih maju dan mengharumkan nama Indonesia gitu. Jadi tipe-tipe orangnya tuh sama semua dan semuanya berkarismatik gitulah. Dan ya udah, jadi along the way dari proses yang lama itu, karena teman-teman yang aku baru temuin dan keluarga baru itu benar-benar kita saling support gitu. Kalau ngisi berkas tuh kayak kita saling tanya-tanya, kayak udah sampai mana gitu, baru sampai sini nih, gimana caranya, saling membantu gitu. Nggak ada yang namanya kayak rival atau gitu, nggak ada kalau di angkatan aku gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur deh. Buat itu sendiri pun aku udah kayak cerita sendiri lah perjuangan kayak gitu tuh. Mungkin ada sedikit hambatan sih. Aku tuh baru tahu program ini tuh H-2 sebelum pengumpulan berkas. Jadi tahu aja ya, itu harus benar-benar ngumpulin semua berkasnya tuh lama gitu, mana belum legalisir lah dan lain-lain tuh kayak pusing. Makanya seharusnya aku udah tahu programnya dari dulu sih, tapi kebetulan pas itu program aku kan sosialisasi di sekolah kan ya, langsung tertarik tuh, ya udah jadi langsung beli kan, langsung bikin akun, langsung daftar gitu cepet-cepetnya lah. Tapi seandainya kalau aku udah tahu dari dulu, pasti aku lebih mantep lah persiapannya. Berarti tapi Taskia ini termasuk keren banget sih, karena dari perjalanan yang panjang dan bahkan proses untuk daftarnya itu singkat banget kan, dan setelah daftar banyak banget dramanya ya, bisa dibilang kayak ada pandemi tiba-tiba, dan itu pasti kan apa ya, bikin naik darah juga lah, tiba-tiba harus yang harus 10 bulan jadi 4 bulan doang gitu. Tapi keren sih. Oh ya, Taskia berarti kan di Jepang 4 bulan nih. Kalau misalnya disuruh milih dari pengalaman 4 bulan belajar di Jepang, Taskia itu lebih suka metode belajar atau sistem belajar di Jepang atau di Indonesia, dan kenapa? Kalau aku sendiri, kayaknya kalau aku jadi murid murid sekolah, aku lebih suka metode Jepang sih, jujur aja. Karena sebenarnya tuh sistem pendidikannya Indonesia sama Jepang tuh sama, tapi lebih beda tuh cara mereka mengajar gitu. Aku lebih suka di Jepang karena tuh menurut aku di Jepang tuh bener-bener kayak nggak meremehkan. Itu kayak gimana ya, kamu kalau nggak bisa tuh nggak bakal diejekin gitu loh maksudnya. Jadi bener-bener tuh dari dasar diajarin, kayak dari basis SD aja pun di SMA bener diajarin ulang biar nanti buat ke topik-topik materi lainnya tuh lebih gampang diresapinya gitu. Nah, tapi inilah kekurangan Indonesia, kadang-kadang tahu aja ya kita ya, kalau misalnya kita nggak bisa rumus SD aja pasti diejekin atau diapain ya, kayak masa gini aja nggak bisa nih rumus SD loh, pasti kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang tuh bener-bener diajarin dari nol gitu loh, biar nanti kamu ke topik-topik lain itu lebih gampang gitu. Dan selain topik-topiknya itu, karena topiknya kan susah kan ya, itu tuh mirip banget sama kayak mata kuliah gitu, saking detailnya itu. Jadi ya gitu sih, aku lebih suka kalau misalnya dalam sistem pelajaran Jepang sih. Oke, berarti juga mungkin dari sistem pendidikan Indonesia mungkin bisa belajar, Indonesia yang mungkin sebagai negara berkembang bisa ngeliat nih
sistem pendidikan dari Jepang yang notabene sebagai negara maju supaya muridnya juga lebih kompeten dan juga sistem pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Oh iya nih, mungkin saya masuk ke pertanyaan terakhir, ingin bertanya nih sama Kak Taski. Setelah mendapat pengalaman yang menakjubkan ini, yang nggak semua orang bisa dapatkan, kira-kira perubahan atau langkah apa sih yang ingin Kak Taski ciptakan sebagai pemudi Indonesia? Langkah yang aku ingin ciptakan mungkin untuk sekarang, karena aku masih muda, kan artinya kalau masih muda nggak bisa ngelakuin banyak ya. Tapi kalau aku sendiri pengen bisa aja kayak influence cara pemikiran orang Indonesia lain sih. Mungkin kadang-kadang karena aku suka berbincang-bincang yang kayak ya bincang-bincang tentang emosi atau tentang masalah-masalah Indonesia secara dalam tuh aku suka kayak gitu. Jadi mungkin small step yang aku bisa ambil tuh dengan berbincang dengan orang lain mengenai masalah-masalah di dunia ini. Mungkin awal-awalnya dari Indonesia gitu ya. Mungkin ya jadi berbincang mengenai masalah terkait di Indonesia bersama teman-teman saja dulu aja gitu, kayak sharing-sharing pendapat aja gitu. Dan itu sendiri tuh udah bisa membantu banget karena kita tuh itu penting banget buat sadar terhadap masalah-masalah di Indonesia yang kadang-kadang kita jarang ngomongin, tapi juga tentang masalah-masalah yang di dunia ini gitu, nggak cuma di Indonesia. Karena yang aku dapetin itu tuh, karena kan aku di program itu nggak cuma Indonesia doang kan yang datang ke Jepang, itu tuh juga sama negara-negara Asia yang banyak. Jadi aku bersama teman-teman aku yang dari contoh Filipina, Cina, India, Turki dan lain-lain gitu tuh aku juga ngomong-ngomong banyak tentang bersama mereka tentang isu-isu dunia yang di semasa itu tuh lagi ada gitu. Dan interesting aja kayak bisa dengerin perspektif mereka. Dan aku rasa kalau misalnya kita udah mulai ngomongin tentang itu aja, kita udah mulai sadar terhadap isu-isu ini. Dan di long run-nya, di kepanjangannya di masa depannya nanti, kita bakal jadi lebih sadar gitu sama isu-isu yang lainnya. Jadi menurut aku itu yang awal-awalnya lebih penting sih sebagai pemudi Indonesia itu biar kita lebih sadar terhadap masalah-masalah sendiri gitu. Itu maupun masalah yang ingin diomongin atau enggak, sebuah masalah itu sebuah masalah yang harus diselesaikan kan ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita dimulai, walaupun kita cuma ngomong sama teman kita aja nih, mungkin itu nggak terlalu bikin impact yang gede, tapi kalau sebuah kemajuan tuh dimulai dari sesuatu gitu maksudnya. Jadi mau sekecil apapun, kayak seperti ngomongin isu ini bareng keluarga atau bareng teman tuh itu udah lumayan besar gitu. Jadi mulai dari situ aja udah cukup gitu. Bener banget sih apa yang Taski omongin soal perubahan itu dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Karena aku sendiri pun ngerasa gak semua pemuda-pemudi di Indonesia ini tuh sadar akan masalah yang terjadi di negerinya sendiri gitu. Jadi langkah Taski yang Taski bilang mau mulai berbincang-bincang, mulai ngomongin masalah di negeri kita, itu udah bener-bener langkah yang bagus, small steps yang keren banget kalau menurut aku. Dan semoga small steps yang mau Taski terapin ini juga bisa diterapin sama teman-teman kita nih, sobat-sobat Smafo yang nonton. Semoga kita bisa sama-sama untuk memberikan sebuah perubahan gitu untuk negeri kita, ya nggak sih? Betul banget nih Sobat Smafo. Yang pasti informasi yang kita udah dapat dari Kak Taski ini berguna banget dan juga sangat istilahnya membuka wawasan kita bahwa kita sebagai pemuda-pemudi juga harus aktif loh. Kita juga harus ambil aksi untuk membuat dunia yang lebih baik lagi. Ya, bener banget. Nah, setelah tadi kan Taskia udah ngasih tahu kita nih informasi dan ilmu-ilmu baru yang benar-benar bermanfaat banget. Mungkin akan banyak teman-teman atau sobat-sobat Smafo yang merasa informasinya masih kurang atau masih merasa pengen tahu lagi lebih dalam soal student exchange ke Jepang atau mungkin ke negara-negara lain yang Taski mungkin tahu gitu informasinya. Kalian tuh bisa banget untuk nanya-nanya sama Taskia ini secara personal ke Instagramnya mungkin ya. Coba disebutin Instagramnya apa? Di Instagram aku itu @taskia_ndhr TAZKYA_NDHR. Di situ boleh, insya Allah kalau misalnya nggak sibuk bakal dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga bisa lihat kalau misalnya penasaran di Instagram Bina Antar Budaya. Di situ juga ada di highlightnya ada takeover aku. Jadi kalau penasaran sama kehidupan aku di sana bisa dicek highlight di situ. Asik, betul sekali. Langsung dicek ya sobat-sobat Smafo semua.
Oke, semoga dengan kita mengundang Taskia Nadira Hastri malam ini di episode kali ini, kalian tuh bisa membuka pikiran kalian mengenai student exchange yang sebenarnya tuh nggak seburuk itu kok, nggak seserem itu kok, dan itu masih bisa dinikmatin banget, saya yakin. Cukup mungkin ya untuk episode malam ini bersama Taskia. Terima kasih banyak Taskia atas waktunya. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak Kak Taski. Bye. Ya, doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi nih Sobat Smafo. Itu tadi informasi yang kita sudah dapatkan dari tanya jawab bersama Kak Taski. Semoga bisa menjadi informasi tambahan buat sobat-sobat Smafo semua, dan juga pastinya untuk teman ngabuburit sobat Smafo semua nih. Ya, bener banget. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, sama di-komen, dan di-share juga ke teman-teman kalian, karena isi dari Smafo FM pada malam hari ini tuh bermanfaat banget pastinya, dan semoga bisa memperluas wawasan teman-teman ya. Asik, betul sekali nih Sobat Smafo semua. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya, Alicia Kinardeska, dan saya, Lintang Harila, bisa sampaikan malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan, dan juga istilahnya menemani, dan juga bisa membuka wawasan sobat-sobat Smafo semua yang mungkin tertarik dan juga ingin mengikuti pertukaran pelajar tadi. Demikian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode Smafo FM selanjutnya. Betul. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.